Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Sebastian. Saya mahasiswa semester 4 dari Teknik Informatika. Di video ini saya akan memberikan tutorial cara membuat kalkulator sederhana menggunakan Microsoft Access. Langsung saja di sini saya buka aplikasi Microsoft Access-nya. Kemudian di sini saya pilih blank database dan ubah namanya. Di sini saya ganti namanya jadi kalkulator. Kemudian pilih penyimpanan. Penyimpanannya bebas di mana aja. Nah, setelah itu di sini ada tabel. Tabelnya kita close aja dan akan hilang. Kemudian kita pilih di sini menu create-nya. Kemudian pilih yang more forms dan pilih yang modal dialog. Nah, akan munculnya seperti ini. Kemudian untuk dua button ini kita hapus saja karena tidak dibutuhkan. Nah, setelah itu kita save formnya. Bisa di sini klik kanan save atau langsung Ctrl S. Nah, di sini saya kasih nama kalkulator juga. Nah, seperti ini. Kemudian controls di sini atau di sini yang saya gunakan adalah saya akan menggunakan label, kemudian text box dan juga button. Pertama di sini saya buat labelnya dulu. Di sini saya kasih nama kalkulator. Untuk mengubah atau mengedit dari label ini kita pergi ke format, kita klik dulu, kemudian kita ke format, dan di sini kita bisa ubah-ubah sesuai keinginan kita, seperti misalkan dari fontnya, kemudian font size-nya, warnanya mungkin, terus shape fill-nya, seperti itu. Nah, di sini saya mau menggunakan yang mana ya? Saya mau pakai yang ini, tapi bebas ya, di sini mau menggunakan font yang mana aja. Kemudian di sini font size-nya saya pakai yang 26. Nah, kalau seperti ini kita tinggal besarkan saja. Nah, seperti ini. Itu kita posisikan di tengah. Seperti ini. Nah, setelah itu kita buat yang label. Kita klik label yang ini, text box maksudnya. Kemudian kita masukin ke formnya. Nah, untuk tulisan teks 3 ini kita hapus saja. Bisa dipencet delete. Nah, ini kita besarin. Ini kita besarkan. Ini kurang lebih sama seperti label, bisa diubah-ubah di format ya, kayak fontnya dan lain sebagainya. Di sini saya mau pakai font yang yang ini aja. Kemudian font size-nya saya pakai yang 24. Dan ini saya mau pindahin ke sebelah kanan. Seperti ini. Nah, setelah label sudah dibuat, text box sudah dibuat, kemudian kita buat yang button. Sini kita klik button, kemudian kita taruh di formnya. Nah, jika muncul seperti ini, command button wizardnya kita cancel aja. Kemudian di sini kita ubah namanya, nama tampilannya. Misalkan saya ubah jadi 1 aja dulu. Nah, setelah itu kita ubah juga ukurannya seperti ini. Ini ukurannya bebas ya, sesuai selera juga. Gimana kreativitas kita saja. Kurang lebih seperti ini atau gedein dikit lagi deh. Nah, untuk buttonnya seperti ini. Saya akan membutuhkan kurang lebih 22-an button. Jadi di sini tinggal saya copy paste saja.
Tapi sebelum saya copy paste, saya mau buat desain dulu buttonnya agar terlihat menarik. Font size-nya saya mau samain aja kayak label deh, Fredo kawan sini. Kemudian untuk size-nya saya pakai yang eh, 14 14 kurang lebih 14 ya. Bebas sih, saya pakai yang 12 dulu deh. Nah, kemudian di sini untuk shape fill saya pakai warnanya udah pas. Ini saja. Kemudian saya mau pakai gradientnya seperti ini. Kemudian ada shape efeknya saya mau pakai yang shadows biar kelihatan kayak tombol beneran gitu. Apalagi ya? Saya rasa udah itu aja. Nah, kemudian setelah oh ini untuk yang label juga di sini special effect saya menggunakan yang sunken ya sunken biar ke dalam text boxnya. Oh ya, sebelum sebelum lanjut kita apa namanya? Kita setting dulu untuk formnya di sini. Kita pilih form. Nah, untuk format di formnya kita setting dulu. Seperti di sini ada navigation buttonsnya, misalkan yes ubah jadi no, kemudian record selectorsnya juga misalkan yes ubah jadi no, kemudian scroll barsnya misalkan yang lain selain neither ubah jadi neither. Nah, setelah itu kita lanjut ke button. Nah, untuk button di sini karena nanti buttonnya sama aja semuanya, semua button akan tampilannya seperti ini, kita tinggal copy paste saja, jadi memudahkan kita, mempercepat lah gitu, mempercepat desainnya. Jadi nggak satu-satu kita ubah lagi formatnya seperti itu. Langsung saja di sini saya mungkin akan saya percepat agar menghemat waktu juga. Nah, setelah ini sudah ada kurang lebih 20 dulu. Nah, di sini saya mau ganti nama angka satu ini jadi reset. Seperti ini. Kemudian untuk yang ini saya ubah jadi pangkat. Kemudian yang ini saya ubah jadi oh nanti dulu yang ini dulu. Yang ini saya ubah jadi hapus. Nah, untuk yang ini saya mau pakai buat akar. Kita butuh simbol akar. Nah, di situ saya cari dulu di Google simbol akar. Nah, kita salin di sini. Kemudian kita masukin ke sini. Kita paste di sini. Nah, seperti ini. Untuk ini saya mau ubah ukurannya menjadi 14 agar lebih kelihatan besar gitu. Ini juga sama 14. Seperti ini. Kemudian ini saya ubah jadi perhitungan dari satu itu dari sini ya. Saya ubah yang ini jadi 0. Kemudian yang ini satu, yang ini saya ubah juga jadi 2, yang sini 3, dan seterusnya ya sampai nanti di sini 9. Nah, setelah itu yang ini saya pengen ubah dengan simbol tambah, kurang, kali, dan bagi. Sini saya ubah jadi tambah, kemudian ini kurang, kemudian yang ini kali. Nah, kali di sini saya pakainya yang bintang. Kemudian bagi di sini pakai yang garis miring. Nah, ini juga saya ubah jadi 16 biar lebih kelihatan seperti ini. Nah, untuk yang ini saya ubah jadi untuk koma ya. Koma seperti ini.
Ini koma juga saya ubah jadi 16 lebih kelihatan. Nah, seperti ini. Dan yang ini saya ubah jadi plus minus. Nah, plus minus di sini yang saya maksud adalah nanti agar ketika kita mau tulis minus 2 gitu. Jadi tinggal kita klik angka 2 dan minus di sini. Seperti itu. Kemudian untuk ini saya ke 14 ya. Nah, untuk yang angka juga saya mau ubah font size-nya jadi 14. Sini saya akan percepat. Nah, setelah itu saya akan menambahkan button sama dengan dan juga button persen nanti. Nah, di sini kita copy paste saja yang ini. Copy paste, kita ubah jadi persen. Dan untuk yang sama dengan, saya pakai copy paste yang ini aja. Kemudian kita panjangin. Nah, seperti ini kurang lebih. Tapi itu, ini kita ubah jadi sama dengan. Seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Ini mungkin di beda dikit. Sini tinggal kita rapihin agar center ya. Kita ubah, kita rapihin tampilan yang ininya. Nah, untuk yang ini juga saya pengen ubah warnanya di sini menggunakan warna yang ini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita ubah nama setiap kita ubah nama text box yang ini dan juga buttonnya. Maksudnya di sini kita ketik teks di sini, yang text boxnya kita klik, kemudian kita pergi ke all atau order saja. Nah, di sini ada name. Nah, name-nya kita ubah jadi text display. Display. Saya bebas, nggak harus text display, tapi di sini saya pakainya text display. Kemudian untuk buttonnya saya ubah name di sini menjadi sesuai dengan namanya. Misalkan di sini reset. Nanti di sini saya ubah jadi reset juga. Ini pangkat saya ubah jadi pangkat. Kemudian ini angka-angkanya jadi saya ubah jadi nomor kayak nomor 0, nomor 1, nomor 2 seperti itu. Kemudian untuk yang sama dengan saya ubah nanti jadi result. Langsung saja di sini saya ubah. Nah, tujuan untuk diganti namanya di sini agar kita nanti saat coding tidak bingung gitu. Ini button yang mana, ini button yang mana gitu. Jadi kan kalau misalkan kita mau coding button yang reset, oh ya ini codingnya button yang reset itu codingan yang ini seperti itu. Kemudian setelah ini, oh ya di sini perbedaan antara reset dan hapus button hapus di sini saya akan jadi di reset ini ketika ada nomornya banyak kita bisa langsung hapus aja reset. Jadi semua nomor yang ada di angka yang ada di text box ini akan terhapus. Kalau untuk yang hapus akan menghapus satu doang. Misalkan ada 3 angka di sini. Jadi dia akan menghapus satu angka doang gitu yang ada di text box ini. Kemudian kita di sini form itu bisa kita ganti warnanya di sini di shape fill. Tapi untuk saya tidak akan mengubah shape fill-nya, tapi saya akan ubah background dari saya menggunakan background image.
seperti ini. Nah, ketika background image seperti ini kan tidak sesuai ya. Agar biar sesuai dengan Windows kita atau jendela dari eh, form kita, kita pergi ke format, kemudian di formnya di sini kita pindahin ke form dulu seperti ini. Kita ke format, lalu pilih yang picture size mode. Nah, kita ubah jadi stretch. Nah, jadinya seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk tampilannya nanti kurang lebih jadinya seperti ini. Nah, seperti ini. Kurang lebih. Ya, kita kita save. Untuk balik lagi ke design view, kita tinggal klik kanan di kalkulator sini, kemudian pilih yang design view. Nah, setelah tampilan sudah kita buat, kita lanjut pengkodingan agar ketika kita klik angka 1 di sini muncul angka 1 seperti itu. Caranya adalah kita klik buttonnya di sini, kemudian kita pilih ke event, kemudian pilih yang on click. Kita klik yang titik 3 di sini, kemudian pilih yang code builder, kemudian kita oke. Nah, seperti ini. Tapi sebelum saya buat codingan di nomor 1 ini atau button nomor 1 ini, saya akan buat apa namanya, kayak seperti variabel lah gitu. Variabel agar untuk digunakan nanti di button function kayak tambah kurang kali baginya seperti itu. Di sini saya gunakan ada dim operator, sini s string. Nah, jadi variabel operator ini saya definisikan sebagai string seperti itu. Kemudian angka 1 s double, kemudian juga di sini dim lagi angka 2 sama s double juga, kemudian dim lagi hasil s double juga, double, kemudian satu lagi dim text s string seperti ini. Nah, setelah variabel kita definisikan atau saya buat maksudnya, nah di nomor 1 ini saya akan codingnya seperti ini, mi tanda seru, kemudian nama dari text box itu tadi. Nah, nama tadi adalah txt display. Jadi kita tulis di sini txt display. Kepencet. Sama dengan kita ketik lagi di sini mi txt display dan 1. Nah, maksud di sini adalah jadi text box ini sama dengan munculin text boxnya dan angka 1. Kurang lebih logikanya seperti itu. Jadi dia akan menampilkan nanti angka 1. Nah, kita coba ya di sini misalkan kita coba apakah dia akan muncul angka 1. Nah, dia akan muncul angka 1 seperti itu. Nah, kita save. Nah, untuk button angka ya kayak angka 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu codingan sama. Ini kita ke sini, kita ke kode builder lagi. Nah, untuk nomor 0 nih, nomor 0, 1, 2, 3 sampai 9 itu codingannya persis. Mi tanda seru txt display sama dengan mi tanda seru txt display dan angkanya berapa. Seperti itu. Karena di sini angkanya adalah 0, nomor 0, kita ketik lagi di sini mi txt display sama dengan mi lagi
txt display dan 0. Nah, kita coba lagi ya. Sini kita coba lagi. Apakah nolnya bisa? Oh, ada yang salah di sini. Microsoft Access can find the field text display. Nah, di sini juga kalau ada typo itu akan muncul ya type apa errornya. Di sini saya ada typo, display menjadi display. Oke, kita coba lagi. Kita oke di sini, kita klik angka 0. Nah, muncul. Coba misalkan kita klik angka 2. Nah, dia nggak muncul karena belum decoding. Seperti itu. Kita keluar. Yes. Kita balik lagi ke design view. Untuk nomor 2 seperti ini. Kita ke code builder, oke. Nah, untuk menghemat waktu, kan kalau misalkan diketik satu-satu mi tanda seru text display sama dengan mi tanda seru text display dan 2 dan 3 itu kan terlalu membuang-buang waktu ya. Padahal kita bisa seperti ini, kita copy codingan yang ini, kemudian kita taruh di sini. Nah, tinggal kita ubah angkanya aja jadi angka 2. Kemudian untuk nomor 3 ya angka 3 seperti itu. Itu tujuannya adalah untuk menghemat waktu aja. Karena codingannya sama persis gitu, cuman ubah di belakangnya aja. Ini kita copy. Nah, agar kita juga tidak ribet ya, kayak kita harus keluar terus kita sebenarnya kita keluar kemudian kita harus klik lagi button ini kemudian ke sini dan folder builder. Oke, itu kan terlalu ribet ya. Kalau kita pengen full coding dulu ya tinggal kita ubah aja di sini. Kita panggil functionnya di sini. Kayak nomor 3, kita klik nomor 3 nanti akan muncul nomor 3. Atau kita misalkan mau coding nomor 4, kita klik di sini nomor 4 akan muncul nomor 4. Nah, itu tujuan tadi salah satu kegunaan dari ngubah nama. Jadi kita tahu gitu button mana yang mau kita coding seperti itu. Di sini untuk nomor 3 sama ya. Kita ubah jadi angka 3 dan seterusnya. Nah, semua angka udah di coding di sini sama persis kan? Cuman diubah belakangnya aja. Nah, kita coba dulu apakah semua angkanya berhasil di coding, berhasil muncul nanti. Oke, kita coba misalkan dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, muncul semua. Berarti codingannya berhasil. Nah, setelah itu kita yes, kita save. Kemudian kita balik ke design view. Nah, untuk selanjutnya saya akan coding yang button koma di sini. Atau misalkan kita males nih, kayak males juga nih on click terus ini lagi kan ribet ya. Kita tinggal pencet Alt F11. Nah, seperti ini. Jadi biar langsung ke codingan ya, kita tekan tadi Alt dan F11. Nah, tadi saya selanjutnya pengen coding yang button koma ya. Nah, koma di sini. Nah, codingannya adalah seperti ini. Nah, di sini um, codingannya seperti ini untuk yang koma ya. Text display, text mi display sama dengan kosong dan mi text display sama dengan 0, else text display sama dengan text display dan koma and if dot enabled sama dengan true. Nah, codingannya kurang lebih sama seperti ini. Nah, langsung saja kita coba ya. Kita ke view lagi. Nah, misalkan saya mau angka 5 kemudian koma. Nah, bisa seperti ini. Koma 5. Nah, seperti ini. Berhasil. Yes. Kemudian kita balik lagi ke design view. Selanjutnya kita coding yang button hapus. Nah, ini button hapus itu codingannya seperti ini.
Ya, untuk coding hapus, codingannya seperti ini untuk button yang hapus. Jadi teks sama dengan mi teksnya display. Jika panjangnya itu lebih dari 0 atau banyaknya angka itu lebih dari 0, maka text display ini akan mengurangi angka satu angka dari banyaknya eh, angka yang ada di text display. Seperti itu kurang lebih logikanya. Oke, kita coba aja di sini. Kita balik lagi ke view. Nah, misalkan kita tulis 5 5 5 5 5. Nah, kita hapus. Nah, hilang. Misalkan karena 5 terlalu banyak, terlalu sama ya, kita ubah misalkan tambahin angka yang berbeda. 3 di sini. Kita hapus. Ah, tiganya juga terhapus, tapi tiganya doang. Kita hapus semua. Nah, berhasil ya. Kita save, kemudian balik lagi ke design view, kita coding yang reset. Kita langsung aja Alt F4, F11, kita pilih yang reset. Nah, untuk codingan yang reset ini gampang banget ya, tinggal kita mi, kemudian tanda seru, txt, txt display sama dengan seperti ini. Ya, udah gitu aja. Karena ini logikanya adalah uh, text display-nya sama dengan 0, jadi nggak ada kosong gitu. Text box-nya itu kosong. Oke, kita coba di sini. Misalkan 2 ya, 2 2 2 2 2. Kemudian kita reset, kita hapus dulu. Satu. Nah, kita reset, apa terhapus semuanya? Ya, terhapus semuanya. Seperti itu. Berhasil berarti. Kemudian selanjutnya adalah saya mau coding button plus minus atau yang ini nih, button yang ini. Kita ke Alt 11, pilih di sini button minus minus M, nah minus di sini. Nah, ini rada panjang ya codingannya. Jadi ya, untuk codingan yang button minus kurang lebih seperti ini. Jadi dia itu eh, munculin minusnya ketika sudah ada angkanya. Jadi misalkan 2, kita klik button 2, kemudian kita klik button minus. Itu akan muncul minus. Kalau kita klik lagi button minusnya, itu minusnya akan hilang. Jadi positif seperti itu. Oke, kita coba aja. Kita ke view. Sini misalkan 2, kemudian kita klik button minusnya, akan muncul minus. Kita klik lagi, nah minusnya hilang. Kayaknya itu plus minus seperti itu. Oke, button minusnya berhasil. Kemudian setelah button minus, saya akan coding yang bagian ini, tambah kurang kali bagi. Nah, langsung saja ke format, kok format, sorry, Alt F11. Nah, seperti ini. Kita pergi ke button tambah, tambah yang ini, tambah. Nah, seperti ini. Nah, untuk codingan tambah kurang lebih seperti ini. Nah, untuk button tambahnya codingannya kurang lebih seperti ini. Ada angka sama dengan mi text display, operator tambah. Jadi untuk men-trigger operator tambahnya, koma enabled ini biar kita bisa menghitung komanya. Kemudian ini kalau kosong, kalau nggak ada angkanya. Dan kita nggak bisa nyoba button tambahnya kalau kita belum coding button sama dengan. Jadi untuk uh,
coding button sama dengan, sebelum coding button sama dengan, saya mau coding dulu semuanya nih, button yang kurang, kali, dan bagi. Jadi biar nanti disama dengan kita masukin semua hasil dari kurang, kali, bagi, tambahnya. Seperti itu. Jadi kita balik, oh ya sebenarnya kita copy dulu yang ini, karena untuk codingan yang button kurang, kali, dan bagi itu sama, sama persis sama button tambah, hanya bedanya cuma di operator aja, sesuaiin sama tanda yang ada di buttonnya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang button kurang. Nah, ini. Nah, ini kita paste aja karena sama banget. Ini kita ubah tinggal yang minusnya aja jadi minus ya, tadinya tambah jadi minus. Kemudian selanjutnya untuk yang kali juga sama. Kali kita paste aja untuk mempersingkat waktu ya, biar nggak lama codingannya. Kemudian selanjutnya yang bagi. Nah, bagi juga kita paste aja. Kemudian kita ubah jadi garis miring. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita coding yang button sama dengan. Sama dengan itu adalah result. Result. Oke, di sini codingannya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk codingannya kurang lebih seperti ini. Jadi jika operatornya nanti apa ya, menekan ya, menekan button plus, maka logikanya nanti akan perhitungannya adalah hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2 dan akan memunculkan hasilnya. Jadi 1 tambah 1 misalkan sama dengan 2, seperti itu. Else if atau jika operatornya yang ditekan adalah minus atau kurang, maka hasilnya akan logikanya akan angka 1 dikurang angka 2 dan akan menghasilkan pengurangan. Kemudian jika operatornya bintang atau kali, maka hasilnya adalah angka 1 dikali angka 2 dan menghasilkan perkalian. Kemudian jika operatornya bagi atau garis miring, maka hasil adalah angka 1 dibagi angka 2 dan akan menghasilkan pembagian. Seperti itu. Oke, kita coba aja. Oke, kita coba di sini misalkan 1 ditambah 2. Hasilnya 3. Berhasil ya. Kemudian kita coba lagi 1, jangan 1 deh. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Oke. Misalkan 3 dikali 2 sama dengan 6. Oke, misalkan 6 dibagi 3 sama dengan hasilnya 2. Oke, di sini berhasil ya untuk button tambah, kurang, kali, bagi, dan sama dengannya. Kemudian selanjutnya kita akan coding tinggal yang pangkat, akar, dan persen. Ayo kita save di sini. Kita balik lagi ke design view dan Alt F11. Oke, setelah itu kita coba kita coding yang pangkat dulu aja ya. Pangkat. Mana pangkat? Nah, sini. Nah, untuk pangkat codingannya kurang lebih seperti ini. Angka 1. Nah, untuk yang pangkat codingannya kurang lebih seperti ini. Angka 1 sama dengan mi text display. Nah, maka hasilnya adalah ketika kita klik, misalkan ada angkanya nih, ada angka, kemudian kita klik button pangkat,
maka akan menghasilkan logika angka itu angka tersebut dikali angka tersebut. Paham nggak? Misalnya jadi kayak misalkan ada angka satu, maka satu dikali dengan satu seperti itu, maka akan menampilkan hasilnya. Oke, kita coba aja ya. Di sini kita coba, kita ke views, misalkan 5 deh. 5 pangkat 5 adalah 25. Nah, berhasil. Nah, di sini saya nggak gabungin ke sama dengan agar ya biar langsung aja gitu. Jadi nggak harus pakai sama dengan lagi. Untuk yang akar, pangkat, dan persennya. Oke. Kenapa ya lanjut lagi di sini yang akar. Oh ya, tadi kenapa nggak saya gabungin ke sama dengan, karena kan itu mengalihkan angka sendiri gitu, jadi nggak perlu pakai sama dengan, langsung aja gitu perhitungannya. Oke, lanjut kita yang akar, codingan button yang akar kurang lebih sama seperti yang pangkat, cuman bedanya di sini adalah seperti ini, angka 1 sama dengan mi text to display hasil sama dengan, nah hasil di sini adalah SQR sama angka satunya. Nah, dalam coding lah ya, dalam coding itu SQR itu adalah pangkat akar. Jadi SQR itu adalah akar. Jadi nanti dia akan mengakarkan dari angka tersebut. Nah, kemudian kita panggil hasilnya. Text to display hasil. Nah, oke, kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita coba lagi. Misalkan akar dari 9. Akar dari 9 adalah 3. Benarkah? Ya, benar. Kita coba lagi, misalkan akar 25 adalah 5. Oke, benar ya. Berarti button akar berhasil. Oke, yang terakhir adalah button apa nih? Button persen. Oke, kita Alt F11. Kita cari yang persen. PP. Nah, yang ini persen. Nah, untuk persen juga sama. Sama yang kita definisikan dulu angka 1, kemudian mi text display kemudian hasilnya adalah, kalau persen kan berarti angka itu dibagi dengan 100, angka yang dimasukkan dibagi dengan 100, maka angka 1 dibagi dengan 100, maka kita panggil deh hasilnya text display. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kita coba di sini, misalkan 3%. Oke, ada yang salah. Oh iya, saya lupa, di sini harusnya ada hasil. Nah, kita lupa manggil hasilnya ya, cuman text display doang. Oke, kita coba lagi. Oke, kita reset dulu. Misalkan 3%, 0,03. 3% itu adalah 0,03. Jadi persen di sini cuman ngasih angka desimalnya gitu. Berapa sih 3% itu gitu. Oke, kita save, kita yes. Design view. Oke, saya rasa codingannya udah semua ya. Ini 0, 1, 2, 3 sampai 9 udah. Reset udah, hapus udah, tambah kurang kali bagi udah, sama dengan udah, plus minus udah, koma udah, pangkat akar persen juga udah. Nah, udah berhasil semua. Saya mau di sini agar ketika kita ketika kita klik file ini akan langsung muncul kalkulatornya. Jadi ini tuh udah di belakang kalkulatornya dan minimize gitu. Oke, caranya adalah seperti ini. Tahap-tahapnya, kita ke file, kemudian kita ke options, kemudian kita pilih display formnya adalah kalkulator. Kemudian saya pengen nanti ketika kalkulatornya kebuka, saya mau nanti di sini ada lambang kalkulatornya, bukan lambang akses. Caranya di sini kita pakai application icon. Nah, kita cari application iconnya. File yang kita gunakan harus formatnya ICO atau CUR ya. Di sini saya ada call.ico, saya gunakan di sini. Nah, saya juga pengen
munculin di formnya. Jadi ada lambang form ini nanti berubah jadi lambang kalkulatornya. Kemudian application title-nya saya ubah juga di sini kalkulator. Kalkulator. Nah, kita oke. Kemudian kita keluar. Nah, eh, biar tadi yang saya bilang tadi ya, agar ketika kita munculin eh, apa namanya, kita klik filenya, kemudian saya mau muncul kalkulatornya aja gitu, aksesnya nggak semua aksesnya muncul, tapi cuman form kalkulatornya aja. Caranya adalah seperti ini. Kita pergi ke directory atau ke file ya, kita cari file yang tadi kita buat kalkulatornya. Nah, saya buatnya di sini. Nah, ini kalkulator. Kemudian kita klik kanan dan pilih yang send to desktop create shortcut. Kita klik. Nah, kita keluarin aja. Nah, ini kita klik kanan. Kita klik kanan pada filenya, kemudian kita pilih properties dan pilih run-nya yang minimize. Kemudian apply dan oke. Nah, setelah itu ya, kita coba buka filenya ya. Kita buka di sini filenya. Nah, langsung muncul kalkulatornya. Jadi nggak muncul sama eh, akses-aksesnya gitu, cuman form kalkulatornya doang. Nah, terus ini juga udah berubah ya, lambang kalkulatornya atau lambang formnya. Terus di sini juga lambang aplikasinya udah berubah jadi lambang kalkulator. Kita coba, semuanya juga sebenarnya udah berhasil sih, tapi kita coba lagi aja. Misalkan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian kita hapus. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Kita hapus lagi. 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oke, itu berhasil. Kita coba misalkan pakai yang koma. Misalkan 1,5 ditambah 1,5. 3. Oke, ini berhasil ya. Eh kayaknya nah, selanjutnya karena udah koma berhasil, kita coba pangkat. Misalkan 8 pangkat 4 juga berhasil. Misalkan 4 sorry, ini kita reset dulu. 4 akar 2. Oke, misalkan yang minus. Nah, kita coba minus nih. Misalkan 2 minus 2 dikali dengan 5 misalkan. Hasil harusnya adalah minus 10 ya. Kita coba. Nah, berhasil. Kita coba yang tambah. Misalkan minus 5 deh. Minus 5. Kita reset dulu. Minus 5 ditambah 2. Hasilnya harusnya 1 kurang lebih. Sorry, 3. Minus 3. Nah, berhasil. Oke, kita coba lagi yang persen. Misalkan 10%. Itu berapa? 0,1. Oke, semuanya berhasil. Hapus juga berhasil. Reset berhasil. Pangkat akar berhasil. Oke, semua tombolnya berhasil. Nah, ya, saya rasa itu saja tutorial kali ini dalam membuat kalkulator di aplikasi Microsoft Access. Itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.